Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan. Saya bersyukur untuk sebuah kesempatan yang berharga di tengah sore malam hari ini saya boleh berada di dalam jemaat GKI Makassar untuk boleh membagikan firman Tuhan. Saudara, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak diundang lagi, saudara ya. Saudara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, nama saya Albert Kurniawan. Tuhan udah izinkan saya boleh menikah dengan satu istri, dua anak, jangan dibalik. Saudara, Tuhan anugerahkan kepada saya dua anak kembar saat ini, di tahun ini mereka berusia 13 tahun. Saat ini istri saya tidak bisa menemani saya karena anak-anak tidak libur, saudara. Nah saudara, saya saat ini melayani sebagai gembala di GKI Singapura. Izinkan saya memperkenalkan sedikit GKI Singapura untuk jadwal ibadahnya bagi setiap kita. Siapa tahu saudara, kita boleh bertemu lagi dan berjumpa lagi di negeri Singa, saudara ya. Saudara, di sana saudara bisa melihat kami ada 3 kali jadwal ibadah. Kebaktian yang pertama itu adalah jam 10, ada 2 ibadah sekaligus, saudara. Yang satu di tempat yang bernama Royal Queen di dalam bahasa Indonesia, dan juga satu lagi Journey di dalam ibadah bahasa Inggris. Saudara yang ketika datang ke sana anak saudara lebih fasih berbahasa Inggris, saya mengundang untuk boleh hadir di dalam kebaktian Journey. Dan ibadah yang ketiga atau disebutnya sebagai kebaktian yang kedua dilangsungkan 14.30 di gereja yang bernama Grace Church. Jadi saudara, sekali lagi kalau lagi berlibur ke Singapura atau lagi bahkan berobat di sana, silakan saudara boleh mengikuti ibadah yang sudah disediakan. Saudara, pada momen saat ini ketika saya diundang pada hari ini, gereja memberikan tema kepada saya berkaitan dengan Parents Day, membangun generasi yang mengasihi Tuhan. Saudara, saya melandaskan firman Tuhan pada sore hari ini seharusnya dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai ke 14. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya mengajak kita memperhatikan hanya ayat yang ke-10 saja. Saudara, firman Tuhan berbunyi demikian, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Sampai di sana pembacaan kita pada sore malam hari ini. Saudara, satu kali seorang yang bernama Carl Ludwig N. lahir tanggal 10 Oktober di negara Jerman, yaitu di Eisenberg, saudara, Ellenberg. Saudara, dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Franziska Ohler dan mereka memiliki 3 orang anak. Anak mereka yang pertama bernama Frederick, yang kedua Elizabeth, dan yang ketiga adalah Joseph. Saudara, Carl Ludwig memiliki profesi sebagai seorang pendeta di gereja Lutheran daerah Prusia, saudara. Saudara, di dalam pelayanannya rupanya Tuhan izinkan Ludwig ini meninggal di usia yang muda. Yaitu di usia 35 tahun dia mengakhiri kehidupannya dan meninggalkan pelayanannya karena sakit penyakit yang dialami oleh dirinya. Saudara, ketika Carl Ludwig sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, pada akhirnya ketika meninggal menyisakan seorang istri yang bernama Franziska, begitu tertekan, mengalami depresi dan mengalami yang namanya gangguan mental. Ketika sang ibu ini menderita skizofrenia, saudara, anaknya yang bernama Frederick akhirnya terpaksa harus merawat sang ibu. Saudara, sebagian dari kita mungkin tidak tahu siapakah Frederick ini. Kalau saya tunjukkan gambarnya, saudara akan mulai ngeh karena Frederick ini dikenal sebagai Friedrich Nietzsche. Dia adalah seorang filosof terkenal yang menggaungkan bahwa Tuhan itu mati. Saudara, saya pada waktu mempersiapkan bagian ini bertanya, bagaimana mungkin anak seorang pendeta
ketika di kemudian harinya beranjak dewasa, dia menjadi oposisi Tuhan. Dan dia terus menggaungkan bahwa Allah itu tidak hidup. Satu saat Tuhan itu pasti akan ditinggalkan karena kecanggihan teknologi. Dan saya menduga saudara, saya hanya menduga. Mungkin bisa jadi pengajaran atau pendidikan dari orang tua berkaitan dengan hal spiritual tidak mendapatkan penekanan. Saudara, saya harus katakan dengan jujur kepada setiap kita, betapa pentingnya pendidikan anak secara spiritual dilakukan di tengah keluarga dari sejak anak masih kecil. Jujur ngomong saudara, apakah kita sebagai orang-orang percaya, kita peduli tidak dengan hal-hal rohani? Jangan-jangan setiap kita adalah orang-orang yang tidak begitu peduli dengan hal-hal rohani. Dan inilah problem yang seringkali terjadi menimpa gereja Tuhan. Karena sebagian besar saudara orang-orang percaya berpikir bahwa masalah rohani bukanlah masalah yang serius. Itulah hal yang sepele. Saya nggak tahu saudara, di antara kita sore hari ini, malam hari ini yang hadir di gedung gereja ini, adakah saudara mengalami kekhawatiran pada waktu kita 1 minggu tidak baca Alkitab? Saudara, khawatirkah kita ketika kita melihat anak kita tidak lagi membaca Alkitab atau tidak punya gairah terhadap firman Tuhan? Kalau kita tidak peka terhadap hal rohani, tidak heran saudara, di kemudian hari angkatan berikutnya yaitu anak kita, bahkan cucu kita bisa meninggalkan Tuhan. Semuanya bermula dari diri kita sendiri yang tidak lagi peka, tidak lagi menganggap serius hal rohani sebagai masalah utama manusia. Saudara, yang kedua, problem yang sering kali terjadi pada akhirnya keluarga-keluarga Kristen melempar tanggung jawab pendidikan rohani itu kepada pihak yang bukan seharusnya, yaitu gereja atau sekolah. Saudara, saya tahu gereja punya tujuan atau maksud keberadaan gereja di tengah dunia harus memperlengkapi orang-orang kudus untuk efektif memuliakan nama Tuhan. Tapi saudara, pada waktu seorang anak kita tidak memiliki pengetahuan rohani yang cukup, saudara, kita tidak boleh menyalahkan gereja. Di satu sisi kita perlu introspeksi apakah gereja sudah melakukan bagiannya. Tetapi pada waktu anak kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, pertanyaan pertama yang harus diajukan, saudara sebagai seorang ayah dan seorang ibu, apakah kita menjalankan peran kita mendidik anak secara rohani dengan mengajak mereka mengasihi Tuhan dan mengingat kebaikannya. Saudara, kalau tidak heran anak-anak kita menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan. Hal inilah yang dinyatakan oleh Alkitab, bukan? Bagian yang tadi kita baca menunjukkan kepada setiap kita ada satu angkatan yang dikatakan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Allah dan perbuatan yang dilakukan oleh Allah bagi Israel. Saudara, kita tahu bersama teks kita tentang hakim-hakim ini adalah generasi ketiga. Yang artinya generasi pertama adalah generasi yang keluar dari Mesir, dipanggil keluar untuk pada akhirnya menjalani perjalanan spiritual dengan Tuhan 40 tahun di padang gurun. Saudara, generasi pertama adalah generasi yang melihat begitu banyak penyertaan Tuhan. Salah satu bentuk penyertaannya diwakili dengan keberadaan tiang awan dan tiang api. Tiang awan berhenti, di sanalah Israel harus membangun tabernakel, kemah pertemuan dengan Allah. Ketika tiang itu bergerak, mereka harus beres-beres karena Tuhan memimpin perjalanan berikutnya.
Saudara, bukan hanya tiang awan dan tiang api. Mereka merasakan namanya itu saudara, berjalan di tengah lautan, kanan dan kirinya dinding dari air tanpa kaca. Mereka juga menikmati yang namanya mana. Mereka menikmati berjalan di padang gurun yang panas. Pakaian mereka, kasut mereka tidak pernah rusak selama 40 tahun ada di padang gurun. Saudara, ada begitu banyak pemeliharaan Tuhan kepada angkatan yang pertama. Bagaimana mungkin hakim-hakim menulis mereka sama sekali tidak mengingat apa yang Allah telah perbuat. Saudara, ketika angkatan pertama itu sudah habis, Tuhan izinkan Yosua dan Kaleb bersama dengan generasi kedua, silakan masuk ke tanah Kanaan. Saudara, tantangan mereka yang pertama, mereka menghadapi yang namanya sungai Yordan. Kalau angkatan pertama melewati Laut Teberau, kali ini diperhadapkan problem yang serupa tetapi skalanya lebih kecil, yaitu sungai Yordan. Saudara, kalau membaca dengan teliti dari kitab Yosua, maka saudara menemukan apa yang terjadi pada angkatan yang kedua, ini juga tidak kalah spektakuler. Saudara, dikatakan ada 12 tua-tua itu membawa tabut, 12 orang yang mewakili 12 suku Israel berjalan di depan dengan tabut. Dan pada waktu mereka menggotong tabut perjanjian, begitu kaki mereka masuk di air saudara, mau masuk itu sungainya terbelah. Tapak lagi satu terbelah sampai 12 orang ada di sana. Bangsa melewatinya dengan lancar tanpa ada deras sungai yang melanda atau menyapu mereka. Saudara, tidak hanya itu. Ketika mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan, mereka berhadapan dengan satu bangsa yang bernama bangsa Yeriko. Temboknya itu tinggi, tebal-tebal. Tidak mudah bagi seorang Israel bisa mengalahkannya. Tapi saudara sudah tahu bukan? Setiap hari mereka mengelilingi tembok Yeriko itu 1 kali. Di hari yang ke-7 mereka kelilingi 7 kali, total 13 kali. Setelah dikelilingi 7 kali di hari yang ke-7 mereka meniupkan trompet. Dan itu langsung hancur seketika tembok Yeriko. Saudara, begitu banyak perbuatan Tuhan di angkatan kedua. Kita kebingungan bukan? Bagaimana mungkin pemeliharaan Allah, Tuhan menyertai Israel dengan dahsyat itu dilupakan. Saya harus katakan iya, itulah yang terjadi. Betapa mengerikannya ketika kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu, sebagai orang tua kita mengabaikan pendidikan rohani untuk anak kita. Di sini saya lihat ada beberapa kaula muda, dengarkan saya baik-baik. Semenjak engkau belum memiliki pasangan, carilah pasangan yang mencintai Tuhan. Gak usah punya godaan untuk berpikir, wah kayaknya sih server sebelah itu kok juga ada yang ganteng ya. Patut dipertimbangkan. Jangan. Saudara, yang namanya servernya sudah berbeda, cara berpikirnya berbeda. Kita yang satu server aja kalau bertengkar, itu lebih serem dari film thriller. Apalagi kalau beda server. Carilah pasangan yang mengasihi Tuhan. Orang pasangan yang mengasihi Tuhan, anaknya aja banyak yang rusak. Apalagi kita pilih yang beda server. Saudara, saya tahu anak muda zaman sekarang mengatakan, enggak kok, saya lihat artis ini beda agama, lancar. Bahkan dia Kristen. Duh saudara, malah kita cari pembelaan. Hai anak-anak muda, saya mau berkata, kalau kamu salah pilih pasangan, kamu akan menghadirkan neraka lebih cepat dalam hidupmu. Tapi kalau engkau memilih pasangan yang tepat, surga itu lebih cepat hadir di dalam hidupmu. Pilih mana? Oh, saya pilihnya surga dan neraka hadir bersamaan Pak, supaya hidup ini seru. Oh silakan saudara. Hidup ini sudah terlalu sulit untuk dijalani. Maka pastikanlah pasangan kita itu sungguh-sungguh mengasihi dia.
Saudara, mengerikan sekali ketika orang tua abai terhadap pendidikan rohani anak. Saudara, kalau membaca terus di dalam kitab Hakim-Hakim, menjelang pasal 21 yaitu pasal 17, saudara akan melihat bagaimana dikatakan oleh Alkitab, zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Sehingga apa? Setiap orang berbuat benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, hari itu ketika mereka membunuh sesama itu dianggap benar, mereka akan lakukan. Ketika berzina dengan orang lain itu benar, mereka akan lakukan. Saudara, betapa mengerikannya sebuah bangsa, sebuah negeri hancur berantakan hanya karena masalah rohani tidak diperhatikan. Saudara membaca kalau dari pasal ketiga, pasal keempat dan seterusnya, saudara akan menemukan Israel betul-betul kacau. Ada hakim beres sebentar, setelah mati mereka gila lagi. Begitu ada hakim lagi beres, hakimnya sendiri seringkali gak beres. Saudara akan kenal dengan satu nama, yaitu Simson. Orang yang diberikan ketampanan, orang yang diberikan kekuatan, dia pakai dua-duanya untuk melawan Tuhan. Gila nih orang, saudara. Pelayan Tuhan yang memanipulasi segala kelebihannya untuk dirinya sendiri. Yang pada akhirnya merusak Israel dan mendukakan Tuhan. Saudara, kita diingatkan bersama-sama. Kalau hari ini kita tidak mau peduli dengan hal rohani, saudara, kita sedang menyiapkan jalan di depan, yaitu jalan menuju kehancuran. Saudara, ada angkatan ketiga yang tidak mengenal Allah itu bisa terjadi karena mereka dikatakan oleh Alkitab, mereka tidak mengenal Allah dan perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Itu sebabnya saya mengajak kita hari ini sebagai orang tua untuk mengingat dua hal, saudara. Untuk orang tua itu mengajarkan bagaimana mengingat kebaikan Allah dan mencintai Allah itu sendiri. Saudara, kalau dikatakan bahwa mengingat akan kebaikan Tuhan, maka saya bagi kebaikan Tuhan itu menjadi 3 aspek. Saudara, aspek yang pertama, kita harus mengajarkan kepada anak kita bagaimana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menjawab doa umatnya. Saudara, kapan terakhir kali saudara menceritakan, nak, papa mengalami kebaikan Tuhan. Doa kita dijawab, nak. Saudara, satu kali anak saya malam-malam itu pada waktu di Jakarta. Mereka itu sangat merindukan yang namanya punya anjing. Punya anjing. Saudara, sebenarnya saya itu malas banget pelihara anjing. Apalagi kalau anjingnya itu masih baby atau masih kecil. Ribet ngajalin toilet training. Nanti ketakutan saya, ranjang jadi tempat untuk pipis. Saudara bayangkan ranjang jadi tempat pipis itu kan baunya itu luar biasa kan. Parfum yang melekat tidak bisa hilang. Saya sama istri katakan kepada anak, doa deh kamu sama Tuhan. Saya sambil diskusi sama istri, bukan di depan anak. Ketika mereka tidur, saya diskusi sama istri, mau piara anjing enggak? Ya udah deh, saya turunkan standar saya bilang, oke, piara anjing enggak apa-apa. Asalkan saya enggak mau beli. Asalkan saya enggak mau beli. Suruh anak saya itu berdoa setiap malam, Tuhan tolong kasih anjing. Pingin punya anjing. Saudara, setelah sekian lama anak saya berdoa, kalau saya tidak salah 1 minggu, telepon saya, WA saya menyala, mengatakan ada jemaat. Saya kenal ada seorang teman saya punya anjing dan dia pingin sumbangkan, tidak perlu bayar. Asalkan yang adopsi berjanji mengasihi anjing. Saudara, pada waktu saya kasih kabar itu kepada anak saya, saudara tahu apa respon mereka?
Mereka menangis melihat bagaimana Allah itu hidup. Saya ajak mereka, yuk berdoa. Allah itu hidup. Tuhan tidak mati. Kamu harus bergantung sama Dia. Saudara, kapan saudara terakhir cerita sama anak bagaimana jawaban doa itu didengar oleh Allah? Saudara, yang kedua, kita bukan hanya menceritakan soal jawaban doa yang Tuhan berikan pada kita. Yang kedua, apakah kita menceritakan pertolongan Tuhan atau tidak? Atau kebaikan Tuhan yang saudara alami? Anak saya, saudara, yang kembar itu bertanya, "Pak, gudeg itu apa?" Aduh, kalau yang sudah namanya makanan, kita tahu saudara, foto tidak akan pernah cukup menyatakan apa itu makanan tersebut, betul? Saya menunjukkan, nah ini loh gudeg. Dia cuma lihat, ya cuma nasi sama ayam. Sudah cuma itu, berarti gak enak dong, Dad. Tunggu dulu, kamu belum tahu kok rasanya, kamu cuma lihat foto. Saudara, percaya atau tidak, tiba-tiba tidak lama setelah anak saya bertanya itu, beberapa menit kemudian ada jemaat yang kirim makanan. Saya gak pernah ngomong, saudara. Jemaat di Jakarta kalau kirim makanan gudeg, itu gudeg kan makanannya gak common, saudara. Betul gak sih? Mudah untuk rusak karena dia pakai santan. Mudah untuk basi, saudara. Saudara, di hari itu ketika saya membuka pintu saya kaget. Jemaat itu kirim orang untuk antar ke rumah kami. Makanan 4 porsi gudeg. Langsung saya bilang sama anak saya, lihat. Kamu baru tanya sama Daddy, apa itu gudeg? Tuhan jawab tanpa kita berdoa. Mereka baru makan, Dad ternyata enak ya gudeg itu. Saudara, kita perlu cerita bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Dia. Hidupmu dan hidupku tidak pernah lepas bukan dari yang namanya pergumulan dan masalah. Pertanyaannya, pernahkah kita mencatat kebaikannya? Saudara, bohong kalau kita mengatakan saya anak Tuhan tapi saya gak pernah rasakan pertolongan Tuhan. Enggak, kita pernah merasakannya. Tapi kita abaikan atau kita tidak lagi pernah mengingat apa yang Dia pernah kerjakan. So, terkadang kebaikan Tuhan itu kita perlu ingat sehingga pada waktu kita mengalami pergumulan, pengalaman bersama dengan Tuhan bagaimana Dia menolong kita, membuat kita lebih kuat ketika menghadapi yang namanya pergumulan. Saudara, yang terpenting di antara ketiganya adalah kita menceritakan yang namanya Injil Yesus Kristus. Yang digambarkan melalui kematian dan kebangkitannya yang dinyatakan melalui Injil. Saudara, pernahkah kita memberikan kesaksian kepada anak kita bagaimana kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu dan istri berjumpa dengan Kristus, membuka hati bagi Kristus dan menjadi murid Kristus. Jangan-jangan kita tidak pernah cerita. Kepada komsel kita cerita. Kepada teman di kantor kita cerita. Ironisnya, anak kita tidak pernah tahu kapan ayahnya itu bertobat dan bagaimana Allah menjangkau dia. Tidak heran. Jangankan anak kita mengasihi Tuhan. Mengingat kebaikannya aja tidak. Karena orang tuanya tidak pernah cerita. Saudara, ini perkara sepele. Tapi ketika kita abaikan perkara ini, akan menjadi sebuah hal yang bisa menjadi masalah yang akan mengganggu sisa daripada kehidupan kita. Saudara, bangsa Israel tadi dikatakan, mereka tidak lagi mengenal kebaikan Tuhan dan tidak lagi mengasihi Tuhan. Maka dari itu saudara, bukan hanya kita menceritakan kebaikan Tuhan yang digambarkan lewat 3 hal ini. Tetapi kita juga mengajarkan untuk mengasihi Tuhan kepada anak kita dengan apa? Dengan segala kekuatan tubuh kita, dengan jiwa kita, dan dengan akal budi kita. Saudara, kapan saudara terakhir kasih tahu ke anak kita, nak, hidupmu itu untuk Tuhan loh.
Kamu kalau pinter, pinternya untuk Tuhan. Kita seringkali ngomongnya apa? Nak, belajar yang pinter supaya gampang cari duit. Saudara, kita menekankan terus soal duit. Bukan berarti gak penting, penting saudara. Duit itu penting, tapi bukan segalanya. Tetapi kalau kita mengajarkan hanya anak itu bekerja untuk uang, saudara, dia lupa esensi hidup kita, bukan hidup untuk uang. Tapi hidup untuk Tuhan dengan uang yang kita miliki. Kita lupa, uang bukan fokus. Uang itu adalah sarana yang kita pakai. Fokusnya adalah Tuhan. Tetapi kita tidak pernah ajarkan. Sehingga kepandaian dia, kehebatan dia, segala pengalaman yang luar biasa, prestasi yang dia miliki, fokus hanya untuk diri sendiri. Syukur-syukur ingat papa mama. Harusnya saudara, kita mengajarkan kepada anak kita bahwa kita dicipta, kita ditebus hanya untuk memuaskan hati Allah. Saudara, berbicara yang namanya mengasihi Tuhan. Sebenarnya perintah ini adalah perintah yang sangat fundamental bagi orang Israel. Mereka mengenal sebuah istilah yaitu Shema Israel. Shema Israel itu sendiri saudara adalah seperti kalimat syahadat yang dihafal oleh orang Yahudi. Shema Israel itu terdapat dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Yang berbunyi bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat dan membedah sedikit bagian ini supaya kita tahu bagaimana seharusnya perintah ini diajarkan kepada anak-anak kita. So firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-7, hendaklah engkau itu memperhatikan. Sehingga hal yang pertama kita perlu notice atau perhatikan. Ya marilah perhatikan perintah Allah. Saudara, itu semua berangkat dari kita sebagai orang tua. Hari ini kamu anak-anak muda yang belum punya pasangan atau sudah berpasangan, sama-sama pelihara relasi pribadi dengan Tuhan. Selalu mengingat mengasihi Tuhan. Kita sebagai orang tua, sadarkah kita bahwa kita perlu perhatikan firman Tuhan? Apakah kita setiap hari memperhatikan kesehatan rohani kita? Atau kita cuma lihat saldo balance kita makin lama makin kurang. Kita cuma khawatir rekening kita cukup apa enggak lewat bulan ke bulan. Tapi kita tidak pernah khawatir kerusakan rohani yang terjadi di dalam diri kita. Maka langkah pertama sebelum kita ajarkan kepada anak, kita sendiri perhatikan. Kita sendiri perhatikan. Saudara, satu kali setiap malam kalau saya tidak ada pelayanan, saya bersama dengan istri dan anak, malam itu pasti baca Alkitab. Kami bersama itu sudah masuk ke dalam kitab Lukas. Jadi sebelum saya ke Makassar, kami terakhir baca itu Lukas 17, saudara. Baca satu perikop, mereka harus baca dalam bahasa Mandarin. Ya, itulah gunanya istri dari China, saudara ya. Bisa punya guru les gratis. Baca Alkitab dalam bahasa Mandarin dan coba kamu ceritakan kamu paham enggak. Saudara, setiap kali mereka enggak paham, saya ajak mereka untuk memahami teks tersebut. Satu kali saudara, saya ngomong sama mereka, Dedi kayak begini ya, mungkin kamu enggak lihat Dedi baca Alkitab. Tapi setiap kali Dedi bangun pagi, Alkitab itu dibaca dulu. Saudara, saya langsung memberitahu kepada anak saya. Saudara, saya itu di antara Injil, saya paling suka itu Matius, saudara. Saya cukup ingat beberapa data-data atau cerita-cerita di dalam Matius. Saudara, saya mulai cerita sama anak saya. Matius pasal 1 itu bercerita tentang ini sama ini.
Matius 2 ceritanya tentang ini, Matius 3 tentang ini, Matius 4 tentang ini, Matius 5 itu khotbah di bukit saudara. Saya jelasin dari ayat yang ketiga sampai Matius 7 ayat yang ke-27. Mereka langsung saudara bingung dan ternganga. Kok bisa Dedi hafal kayak begitu? Saudara saya katakan, cintai Tuhan melalui cintai firman. Saudara kalau nggak mulai dari diri kita, saudara siapa yang mau ngajarin? Kalau anak kita nggak kenal cerita Daud lawan Goliat, saudara mau salahin guru sekolah minggu? Kenapa saudara tidak menyalahkan diri sendiri? Kenapa saya sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anak cerita-cerita Alkitab? Gak heran saudara, saya berbicara dengan rektor dari seminari. Mereka kebingungan sekali karena banyak sekali anak muda yang masuk ke STT tidak mengerti sejarah Israel. Tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Celaka bukan? Semuanya bermula ketika keluarga tidak memperhatikan hal rohani. Saudara yang kedua, bukan hanya memperhatikan, Alkitab juga katakan apa? Mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya. Artinya kita sebagai orang tua bukan mengajarkannya 1 kali, 2 kali, tapi berulang-ulang, ulang-ulang. Pasti anak kita punya pikiran kita cerewet. Saya bilang sama anak saya, kalau papa mama cerewet, itu artinya kita sehat. Amin. Kalau kita nggak cerewet, kalau nggak kita marah, kita lagi sakit. Jadi bersyukur kalau cerewet. Suami-suami bersyukur ya kalau istrimu cerewet ya, artinya dia mengasihimu. Kita perlu mengajarkan mengasihi Tuhan itu berulang-ulang, ngajarin terus berulang-ulang. Karena kita seringkali lupa dan abai. Saudara yang ketiga, di sana dikatakan saudara, pada waktu engkau duduk di rumah, dalam perjalanan, pada waktu engkau berbaring dan engkau bangun. Maksudnya apa? Berarti saudara bukan hanya mengajarkan berulang-ulang, tetapi di segala tempat dan di segala waktu. Setiap tempat, setiap saat. Yang keempat saudara. Dikatakan saudara di dalam kalimat berikutnya, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saudara begini, orang-orang Yahudi terutama orang Farisi memahami ayat ini, itu benar-benar dilakukannya literal. Jadi gak heran kalau saudara ada kesempatan jalan ke Israel, maka saudara akan menemukan ada orang-orang Yahudi ya, pakai topinya panjang, rambutnya gondrong, terus mereka ada satu pita yang diikat berlilit gitu saudara, warna hitam sampai ke sini. Karena dikatakan apa? Ikatkanlah mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan di kepala mereka dahi itu diikat ke belakang, ada satu kotak di sana saudara. Kotak kecil, kubusnya kecil. Saudara itu bisa dibuka. Pada waktu dibuka ada tulisan di dalamnya. Tulisannya apa? Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu di apa sih itu? Kata orang itu digulung begini sampai kecil masukkan ke kotak itu lalu ditutup. Mereka lupa saudara, maksud dituliskannya bagian ini oleh Musa bukan melakukannya secara literal. Kalau dikatakan ikatkanlah tanda pada tanganmu dan ikatkan pada dahimu, artinya firman itu harusnya mempengaruhi perilaku. Tangan ini mempengaruhi ke perilaku, tanda. Kita bertindak, kita berperilaku. Sementara dahi menunjukkan cara kita berpikir, cara kita memandang sesuatu. Saudara, kalau kita adalah orang percaya, harusnya cara kita berpikir dan cara kita mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman. Sehingga dari bagian ini saya ingin ngomong apa saudara? Kita belajar untuk mengizinkan firman itu mempengaruhi diri kita.
mempengaruhi di dalam perilaku saya, di dalam perbuatan saya, di dalam perkataan saya, dan di dalam pemikiran yang saya miliki. Saudara, yang terakhir dikatakan apa? Di sana engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maksudnya apa? Saudara, artinya untuk berbicara soal mengasihi Tuhan itu harus diingatkan pertama di dalam rumah. Diingatkan senantiasa. Dan juga pintu gerbang itu apa? Pintu gerbang biasanya tempat orang bertemu, melakukan rapat. Zaman itu pintu gerbang itu adalah tempat sosial. Orang bersekutu antara satu dengan yang lain. Artinya kita perlu saudara diingatkan mengasihi Tuhan di dalam rumah dan di dalam komunitas. Hari ini sudahkah saudara masuk ke dalam komunitas yang ada di dalam GKI Makassar? Kalau gereja sudah menyediakan kelompok kecil, rindukah kita spend time untuk kita sama-sama diingatkan dan belajar? Kalau saya simpulkan saudara, apa yang tadi saya bagikan, maka saudara bisa melihat kita perlu memperhatikan mengasihi Tuhan. Kita perlu mengajarkannya berulang-ulang di rumah kita. Kita perlu lakukan itu di setiap waktu dan di setiap saat. Kita perlu saudara mengizinkan mengasihi Tuhan atau perintah firman itu mempengaruhi diri kita sendiri. Dan kita mengizinkan untuk diri kita senantiasa diingatkan di rumah dan di dalam community. Saudara, apa sih dampaknya ketika kita mengabaikan untuk mengajar hal rohani? Saudara, hal yang menyeramkan akan terjadi. Kalau saudara tadi saya ajak kita membaca di ayat yang ke-10, saudara akan kaget ketika melihat ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara, ini kalau saya lanjutkan baca firman Tuhannya di dalam ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menghukum umatnya. Mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami kesusahan. Saudara, saya tahu segala kesusahan kita belum tentu karena dosa. Tapi bisa jadi karena dosa, karena Tuhan hukum kita. Belum tentu tentang dosa, betul. Tetapi bisa juga kemungkinannya karena kita berdosa. Saudara, kalau satu saat anak kita, dia membina keluarga, lalu berantakan. Saudara, jangan-jangan sumber masalah itu terjadinya adalah hari ini. Karena kita tidak pernah memperhatikan hal-hal rohani. Saudara, bangsa Israel meninggalkan Allah mereka. Mencari Allah yang ada di sekeliling mereka. Zaman sekarang saya tahu saudara, nggak ada kok orang Kristen yang beli patung. Ada? Nggak ada. Tapi kita lupa. Hati kita memproduksi berhala-berhala itu. Hati kita memproduksinya. Kita memang tidak punya patung, tapi patung itu sekarang merasuk di dalam diri dan hati kita. Dan cara kita bisa mengalahkan berhala itu, caranya cuma satu. Kita harus makin mengasihi Tuhan. Maka pada waktu kita makin mengasihi Tuhan, kita makin membenci berhala. So pertanyaannya, sudahkah kita mengajarkan hal-hal rohani itu pada anak-anak kita? Saudara, sebagai aplikasi atau kesimpulan saya mengajak kita bersama-sama. Yang pertama, jangan pernah pandang remeh atau sepele masalah rohani. Jangan saudara. Hari ini saudara yang sudah mengaku saya anak Tuhan Yesus, mulai sekarang
atur waktu secara pribadi untuk kita punya waktu teduh bersama dengan Tuhan. Lakukan saat teduh, lakukan pembacaan firman, renungkan, izinkan firman itu mempengaruhi diri kita. Sehingga kita menjadi seorang Kristen yang berpengaruh pada waktu kita menjaga toko. Kita menjadi orang Kristen yang tampil beda di dunia marketplace, di dalam dunia bisnis. Sehingga orang bisa lihat orang Kristen sama orang non-Kristen itu benar-benar totally different. Berbeda sekali. Seru gak heran dunia tidak bisa melihat keindahan Kristus. Karena hidup kita serupa dengan dunia. Yang kedua dan yang terakhir, mari kita bersama-sama saudara, menjalani panggilan untuk memuridkan anak kita. Kalau Tuhan kasih, kalau Tuhan tidak izinkan kita memiliki anak, Pak saya sudah menikah sekian tahun tidak punya anak. Saudara harus mengangkat anak rohani. Untuk membimbing dia, memuridkan dia, untuk akhirnya mengasihi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Untuk kamu anak muda yang belum berkeluarga, yang sudah punya pasangan, sama-sama bergandeng tangan dengan pasanganmu, mengasihi Tuhan dan membina keluarga di dalam Tuhan. Kamu yang belum punya pasangan, cari pasangan yang cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu bukan cuma sekedar KTP-nya Kristen ya. Saya nggak ngomong cari yang Kristen, saya cari ngomong yang cinta Tuhan Yesus. Yang berani bayar harga untuk Yesus. Maka kita akan bersama-sama bisa diajak untuk memuliakan Tuhan yang sama. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menolong setiap kita bagaimana seharusnya kita hidup. Mari kita berdoa.